Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wala rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan untaian nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita tetap istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita semua, khususnya salat berjamaah, salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Selawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, yang insya Allah termasuk kita semua yang hadir pada saat ini yang kelak akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Hatib ingin berpesan terutama kepada diri Hatib sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan dengan bekal itu kita selamat di dunia dan akhirat. Pada kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan agung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang sangat zuhud, yaitu sahabat ini tinggal di suatu desa di antara Mekah dan Madinah. Perjalanan saat ini mungkin sangat cepat karena sudah ada kereta api cepat dari Mekah ke Madinah. Tapi pada saat itu perjalanan dari dusun Al-Ghifar ini memakan waktu perjalanan 1 malam. Pesan Rasulullah kepada Abu Dzar sangat sederhana sebetulnya. Sahabat ini banyak bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pesan dan wasiat Rasulullah? Yang pertama adalah, wahai Abu Dzar, perbaharuilah perahumu. Karena laut yang akan engkau tempuh sangat dalam. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah, ambillah bekal secukupnya. Karena perjalanan sangat jauh. Lalu yang ketiga,
tinggalkanlah yang berat itu, beban yang berat itu, karena perjalanannya banyak penuh rintangan. Nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keempat adalah ikhlas. Beramallah dengan ikhlas, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna dari pesan Rasulullah terhadap sahabatnya itu Abu Dzar Al-Ghifari tentu pesan juga bagi kita semua. Pesan yang pertama adalah bahwa marilah kita niat kita perbarui. Untuk apa kita di dunia ini? Dunia ini ibarat seorang musafir lalu singgah di bawah pohon-pohon, di bawah pohon itu beristirahat sebentar. Perbaharuilah kapalmu. Maksudnya adalah niat. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Kemudian ambillah bekal secukupnya untuk di akhirat nanti. Banyak bekal yang bisa kita bawa sendiri. Banyak juga yang bisa dipaketkan. Bagaimana memaketkan amal-amal itu? Banyak amal-amal jariah yang bisa dipaketkan melalui pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan saluran air, pembangunan kelas dan asrama dan lain sebagainya. Yang dibawa sendiri tentu berzikir, beribadah, melaksanakan kewajiban, dan kemudian meninggalkan larangan-larangannya. Pesan yang ketiga adalah tinggalkan beban yang nantinya akan membuat engkau merasa keberatan dan tidak lancar di dalam menjalankan perjalanannya rihlah ilallah tersebut. Perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kiai Red Suhadi menulis suatu buku yang berjudul Rihlah ilallah. Sangat pantas untuk kita baca. Karena di dalamnya banyak penjelasan bagaimana kita mengarungi perjalanan panjang itu. Mulai dari kandungan ibu, masuk ke dunia, masuk ke alam barzah, lalu kemudian masuk ke alam akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam suatu riwayat hadis Rasulullah bersabda yang ini nantinya akan sangat mempengaruhi kehidupan dari sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Nabi berkata, orang-orang yang terlalu mementingkan dunia itu, orang-orang yang kaya raya, nantinya ketika dia dihisab perjalanan menuju akhir dari perjalanan rihlah ilallah itu adalah dengan cara merangkak. Tidak akan bergerak orang-orang yang kaya itu, yang berilmu itu, bahkan yang berjihad itu, kecuali niatnya ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang terkaya sebetulnya di kalangan umat Islam. 20.700 triliun. Itu adalah hartanya. Sekarang yang paling kaya misalnya siapa? Jeff Bezos misalnya. Kekayaannya tidak seberapa dibandingkan dengan kekayaan Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan. Lalu apa yang diperbuat oleh Abdurrahman bin Auf ini?
Wahai Rasulullah, bagaimana caranya saya supaya miskin? Dia berdoa supaya miskin, karena nantinya akan berjalan dengan lancar. Manakala dia berjalan menuju surga itu. Orang-orang yang terlalu mementingkan dunia akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Bahkan akhiratnya ditinggalkan, sungguh akan merugi. Abdurrahman bin Auf kemudian mengumumkan, wahai sahabat-sahabatku, saya ingin membeli korma yang sudah busuk. Kumpulkan kemari semua korma busuk itu. Tujuannya apa? Supaya dia miskin. Berbondong-bondonglah petani-petani kurma, para sahabat menjual kormanya yang sudah busuk itu ke Abdurrahman bin Auf ini. Namun apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimin, ada utusan dari Yaman. Setahun kemudian setelah kurma-kurma itu banyak di gudang-gudang, semuanya busuk, Abdurrahman bin Auf sudah merasa dia sudah mensedekahkan hartanya itu untuk petani-petani kurma. Namun tiba-tiba ada utusan dari Yaman, saya ingin membeli korma busuk. Dan para sahabat menyampaikan bahwa Abdurrahman bin Auf memiliki bergudang-gudang kurma busuk. Lalu untuk apa kurma busuk itu? Pada saat itu kurma yang busuk itu menjadi obat dari wabah yang melanda pada saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah kuasa Allah. Bukannya menjadi miskin, tapi karena kurma busuk dia menjadi kaya raya berlipat-lipat sampai 10 kalinya. Itulah yang ditakutkan oleh Abdurrahman bin Auf, karena nanti akan ditanya, dari mana hartamu? Dari mana didapat? Untuk apa hartamu? Luar biasa. Sedangkan orang yang zuhud, yang lebih mementingkan akhirat, semua kekayaannya dikirim, diinfakkan, dizakatkan, menyantuni anak yatim, berjalan dengan santai, bahkan bisa berlari. Itulah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah yang terakhir, ikhlas. Ma'asyiral muslimin, ikhlas merupakan sifat hati yang sangat sulit untuk kita lakukan. Ada 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Yang pertama adalah siapa? Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Yang kedua siapa? Orang yang berilmu. Yang ketiga siapa? Orang yang gemar bersedekah. Apabila niatnya tidak ikhlas, semuanya tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu kerjakan di dunia? Saya berjihad, wahai Allah Subhanahu wa taala, karena menuruti perintahmu. Kamu dusta. Allah sangat teliti. Kamu dusta. Kamu hanya ingin disebut sebagai pemberani. Oleh karena itu kamu melakukan jihad, berperang. Dipanggillah malaikat, seretlah orang ini dan masukkan ke dalam neraka. Orang yang kedua adalah orang yang berilmu. Untuk apa kamu di dunia? Saya belajar ilmu. Saya menghafal Al-Quran. Bohong, dusta, kata Allah. Kenapa? Kamu hanya ingin disebut sebagai orang alim. Kamu ingin disebut sebagai penghafal Al-Quran. Wahai malaikat, seretlah orang ini ke neraka. Yang ketiga adalah orang yang gemar bersedekah. Pada waktu bersedekah, dia ikhlas. Tetapi ketika diumumkan, si A berzakat 1 juta, si B 5 juta, dia berpikir di dalam hatinya, kenapa saya
menamakan itu adalah si fulan, hamba Allah. Seandainya saya menyatakan diri saya, maka saya akan disebut riya. Tidak diterima. Oleh karena itu, nasihat Rasulullah pada Abu Dzar Al-Ghifari ini sangat pantas untuk kita semua. Kita diwajibkan untuk melakukan amal ibadah, tapi niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang luhur selain ikhlas adalah sabar. Dua akhlak ini luar biasa sulitnya. Di dalam hati ketika kita menginfakkan sesuatu, mula-mulanya tidak apa-apa, tidak ada diterima mula-mulanya. Tapi kemudian dia mengungkit-ungkit sedekah itu. Kalau enggak karena saya tidak akan dia bersekolah misalnya. Kalau kita menyantuni orang miskin untuk membayar sekolahnya, hilang sama sekali pahalanya. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita mencermati nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini. Marilah kita niatkan ibadah kita dengan niat yang tepat, niat yang dituntunkan oleh Rasulullah, lalu kemudian kita harus membawa bekal ke akhirat dengan bekal yang sebaik-baiknya, melaksanakan apa yang diwajibkan dan kemudian meninggalkan apa yang dilarang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itulah takwa. Sebaik-baik bekal kita menuju akhirat itu adalah takwa. Di dalamnya ada taqarruf, ada tawadu. Lalu kemudian ada qanaah di situ, ada wara, ada yakin. Jadi kuantum takwa ini harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum min fihi wa ayati min dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.